Ini inovasinya yang pertama bahwa laboratorium kami itu sebelumnya tidak memiliki peralatan atau mesin pengelasan solid state welding. Dalam hal ini secara khusus adalah rotary friction welding. Nah, sehingga kegiatan praktikum, kemudian penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa tidak bisa melakukan itu untuk terkait dengan rotary friction welding. Maka kami mencoba memanfaatkan fasilitas yang sudah kami punya, yaitu ada mesin bubut. Nah, untuk bisa melakukan proses rotary friction welding, maka kami perlu membuat alat bantu khusus. Nah, alat bantu khusus ini terdiri dari bagian-bagiannya, ada bagian penjepit benda kerja dan penekan, kemudian juga ada sistem hidrolisnya, dan yang ketiga itu ada bagian controller. Controller ini yang akan mengatur besar tekanan, kemudian juga waktu, meliputi waktu friction dan tekanan friction, serta tekanan dan waktu forgingnya. Nah, dengan alat bantu ini, maka rotary friction welding dapat kami lakukan di laboratorium ini. Sehingga kegiatan praktikum, kemudian tugas akhir mahasiswa dan penelitian dosen yang terkait dengan proses rotary friction welding bisa dilakukan sekarang. Biasanya kalau di rotary friction welding itu banyak sekali digunakan di industri-industri besar. Contohnya untuk gardan, poros gardannya mobil itu ada sambungannya. Nah, itu menggunakan sistem sambungannya dengan rotary friction welding. Kenapa? Karena memiliki sifat yang sambungannya itu sangat kuat, ya, berbeda dengan pengelasan-pengelasan yang lain. Nah, kemudian fungsi yang lainnya kayak poros roda mobil itu juga dia bisa dari beberapa bagian. Misalnya ada yang poros bintangnya itu disambung dengan poros yang hanya lurus saja, sehingga pengerjaan untuk poros bintangnya itu bisa terpisah, tidak perlu poros yang panjang. Kemudian juga untuk komponen-komponen elektronik yang mana membutuhkan sambungan atau ada bagian tembaga dan aluminium, maka itu bisa disambung dengan rotary friction welding ini, sehingga bisa menghemat material. Jadi tidak harus semua bagian atau komponennya itu dari tembaga. Jadi bisa terdiri dari dua komponen untuk menghemat di materialnya. Jadi inovasi ini akhirnya menjadi alat pembelajaran di kampus. Betul. Tanpa perlu beli alatnya yang baru ya Pak ya? Kalau alat baru berapa Pak biasanya? Kalau alat mesin standar itu kurang lebih ada di atas 500 juta, ada yang 1 M lebih. Yang kemarin itu yang saya dapat yang UGM itu sudah sempat beli, harganya 1 M lebih mereka beli. Tuh. Tapi inovasinya dengan inovasi ini biayanya cukup murah. Kami kemarin kalau dihitung ini termasuk pompa itu nggak sampai 30 juta. Tuh. Dengan memanfaatkan mesin bubut yang sudah punya. Kemudian kelebihan dari alat bantu ini kompatibel dengan mesin-mesin bubut yang lain. Jadi tidak hanya mesin bubut yang ada di tempat laboratorium kami. Itu bisa dipasang di mesin-mesin bubut yang lain, tinggal kita nanti akan menyesuaikan dudukannya. Jadi tinggal setting dudukan, ketinggian dan posisi senternya saja. Gitu. Tetapi yang lain-lainnya bisa digunakan semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.